Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran SKI kelas 8 baik A, B, C maupun D, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Jadi di sini di kelas 8 ini yang dibahas adalah sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Saya akan cross check kembali sebentar untuk pelajaran kelas 1 supaya nggak lupa bagaimana dinasti sebelum Abbasiyah, yaitu dinasti Umayyah bisa berdiri. Jadi awal pertama kali kekisruhan umat Islam itu ada sejak kapan? Jadi yang pertama yaitu ketika dulu pada masa Nabi Muhammad SAW ada yang namanya itu Piagam Madinah. Ada yang tahu Piagam Madinah? Enak sih ngerti Piagam Madinah apa enggak? Piagam Madinah itu kalau di Indonesia seperti undang-undang dasar, seperti undang-undang dasar atau Pancasila, di mana ketika itu orang selain Islam itu kocar-kacir. Orang Kristen antara Kristen A dan Kristen B tukaran. Makanya mendatangkan menjadikan Nabi Muhammad sebagai presiden. Nabi Muhammad selain sebagai nabi, beliau juga seorang pemimpin negara. Maka harus bisa adil. Maka disepakati Piagam Madinah. Piagam Madinah itu maslahat untuk seluruh dunia, untuk seluruh umat, bukan hanya untuk umat Islam. Kayak kita kan UUD Pancasila, apakah hanya untuk umat Islam? Dan wong Kristen ya kena, Katolik, Hindu dan lain sebagainya juga kena. Dulu itu Nabi Muhammad dipanggil khusus menjadi presiden karena satu-satunya orang yang kira-kira bisa mengumpulkan orang itu jadi kompak. Nabi Muhammad diangkat menjadi presiden, kemudian mendirikan apa nama tadi? Piagam Madinah. Tapi ada yang berontak, yaitu kaum Yahudi. Kaum Yahudi ingin kena walantaro angkal Yahudi walan Nasrani. Yahudi Nasrani gak bakal ridho dengan umat Islam. Akhirnya mereka memberontak. Saking berontaknya mereka punya cita-cita membunuh Nabi Muhammad sebagai presiden. Sebagian orang itu diusir, sebagian ada yang sudah dibunuh. Lah yang diusir ini nanti cikal bakal merusui umat Islam. Yang bakal merusui umat Islam. Zaman Abu Bakar aman, zaman Umar aman. Baru bergejolak ketika zaman Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memang sudah kalem. Iki dikepno. Makanya ketika penunjukan Utsman bin Affan, ada orang sekelompok orang Islam, wong Yahudi sing nyamar dadi wong Islam. Jenenge Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah punya umat namanya Sabaiyah. Iki sing musro, ini yang menjadikan umat Islam gak bersatu. Buyari umat Islam gara-gara kaum Sabaiyah. Ketika Utsman diangkat menjadi khalifah, Utsman khalifah berapa? Nomor 3. Ada orang yang sama kuatnya yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang sangat cerdas, pemuda yang sangat cerdas, tapi yang diangkat Utsman bin Affan. Alasannya apa? Karena orang yang kaya pada saat itu, sahabat yang paling kaya namanya Utsman bin Affan. Ahli ekonomi. Supaya umat Islam ekonominya stabil, maka yang diangkat Utsman bin Affan. Iki empuk bagi Abdullah bin Sabah. Karena pada saat itu Utsman bin Affan dianggap nepotisme. Apa itu nepotisme? Nepotisme apa? Nepotisme apa? Mengangkat saudara menjadi pemerintah. Soalnya saya jadi presiden. Saya tadi presiden. Menteri ini Wasro. Mari ngono ibu saya, ponakanku, dulur-dulurku kabeh adalah pemerintahan. Ini namanya nepotisme, mengangkat saudara menjadi pemerintah.
karena beberapa dulur Ali Utsman bin Affan diangkat menjadi pemimpin di daerah yang seperti Indonesia, tanahnya subur. Iki empuk bagi Abdullah bin Sabah. Isu diketno di kota Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah. Diomongno Utsman iku wis gak bener. Dulure diangkat, Semarang kalau diangkat. Sing bener iku kudune Ali dadi khalifah. Orang Mekah Madinah wis paham. Utsman itu pinter. Utsman itu lebih baik dari yang sampai ucapkan. Jadi ucap fitnah Utsman bin Affan. Kami tahu betul siapa itu Utsman bin Affan. Makanya ketika itu Sabaiyah ini kan daerah Mekah Madinah gagal. Mereka datang ke mana? Mesir. Mesir ini benuanya benua Afrika. Maka jaraknya dengan Mekah Madinah. Di sana berhasil. Sing diapi-api wali. Utsman saiki wis gak bener sakarepe dhewe. Dulure didadekno menteri, didadekno gubernur di beberapa tempat. Mereka menggeser Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mantune, orang yang terkenal cerdas. Orang yang terkenal cerdas. Dulu seharusnya menjadi khalifah itu Ali, bukan Utsman. Padahal Utsman itu apakah bukan orang hebat? Hebat. Utsman bin Affan itu dijuluki Nuronain, dua cahaya. Kenapa? Karena menikahi dua putri Nabi Muhammad. Saking hebatnya. Pernah suatu ketika Abu Musa al-Asy'ari itu kan kebon sama Nabi Muhammad. Ketika Utsman bin Affan itu datang, apa kata Nabi Muhammad? Akan masuk orang ahli surga, orang yang dijamin masuk surga, tapi nanti mendapatkan fitnah yang sangat besar. Sabaiyah ternyata sukses mitnah Utsman bin Affan di Mesir. Mesir perlu klarifikasi. Nah kok bener tak apa sing diomongno Abdullah bin Sabah dan kawan-kawan? Apakah benar? Orang Mesir gerutuk-gerutuk jauh datang ke Madinah untuk bertemu dengan Utsman bin Affan. Mesir dengan membawa nama Ali bin Abi Thalib sebagai calon khalifah yang baru. Teko gak kosongan sing pedang, nggawa besi, bawa keladi dan lain sebagainya. Datang ke Mekah Madinah. Ingat Mesir ini gak ada wong pinter. Mesir gak ada wong pinter. Ketika datang di sini, Mekah Madinah itu dinamakan kota suci karena di sana nggak boleh ada peperangan. Kalau ada peperangan, maksudnya sampai membunuh. Makanya dinamakan kota suci itu. Ketika orang Mesir datang ke sini, Utsman bin Affan nggak mau terjadi kericuan. Maka ketika tentara-tentara kating kelompok ngawal istana, ya Jokowi kan punya istana, sama di sana juga khalifah punya istana. Ketika orang-orang tentara kating kelompok, dulur-dulur kating kelompok, ngadang orang-orang Mesir, apa kata Utsman? Jangan sampai tentara saya menghadang orang Mesir mengangkat senjata untuk datang ke istana. Wong Mesir itu pintar, tidak diskusi aja. Ketika orang Mesir datang kemana tadi? Istana. Isunya kan Ali sing pantas dadi khalifah. Sampai sini paham ya? Paham ya? Ali yang jadi khalifah. Utsman mengenal Ali. Iki fanmu datang banyak. Ya bahasannya tak seperti itu ya. Ini orang-orang yang menginginkan sama jadi khalifah. Tolong sampean jelaskan yang sebenarnya terjadi itu gimana. Ali wonge pinter. Kadang satu orang jadi ketua. Biasanya yang atas terima, disur atas yang gak terima. Ali bilang, kalau saya yang menjelaskan gak bakal puas mereka pulang tidak akan puas. Lebih baik jenengan sendiri yang menjelaskan. Maka di istana ini digepung orang-orang Mesir. Orang-orang Mesir yang menanyakan cerita Abdullah bin Sabah di
Mesir. Apakah betul Utsman seperti itu? Memang Utsman pada saat itu sudah cukup tua. Apakah betul Utsman seperti itu? Hebatnya, perhatikan. Semua pertanyaan yang dilontarkan pada siapa? Utsman bin Affan dijawab. Man, apa ini? Man, apa kok dulurmu ini? Apa ini? Dan qadarullah, semua orang yang takut masalah tadi semuanya puas dengan jawaban Utsman bin Affan. Tahu puas ya? Iya. Sama nih Kak Diri mau maksud ini sih, masalah ini gampang. Saya mencari laku sih dijelas dong. Akhirnya gak salah Pak. Kadang gak cocok terus mantul ya. Orang Mesir enggak semuanya cocok. Abdullah bin Sa'ad mantau dari kejauhan. Wah gak beres. Datang kepada sekretarisnya Utsman bin Affan. Mereka punya kertas iku, sampe tahu kop ya? Kop stempel negara. Presiden Jokowi kan di stempel ya. Pondok Al-Azhar itu stempel. Sahabat datang kepada sekretaris. Saiki iku posisinya sekarang mencekam. Khalifah kita Utsman bin Affan mau dibunuh. Maka tolong kamu tulis surat bahwa orang-orang yang memberontak kepada Utsman bin Affan jangan sampai masuk rumah mereka dalam keadaan hidup. Ada yang mulai tekok gone istana. Ojo sampai mlebu omah dalam keadaan jenenge gopo presidennya sekretaris iki yo itu tulis stempel presiden tes. Film orang Mesir wis lega, posisine wis lega, Ali mulai, kabeh mulai, Mekah Madinah sepi, posisi nang Mesir di tengah perjalanan, dindek mana mbek geng iki. Aku ngerti Utsman itu orangnya licik. Di antara kalian mesti ada yang dititipi surat. Di antara kalian pasti ada yang dititipi surat. Coba dicek. Jangan-jangan itu surat yang benar. Ternyata betul. Salah satu dari mereka ada surat ini. Oh iya, mau dititipi. Ketika di tengah jalan dibuka, dibaca. Orang-orang yang pulang dari Mekah Madinah, jangan sampai mereka masuk rumah mereka dalam keadaan hidup. Mereka semua adalah pemberontak. Emosi kan? Emosi. Maka orang Mesir sing asline mulai puter balik. Saya ini karena diskusi. Terus kadang emosi. Kalau diskusi, mereka datang kembali ke istana. Sing mantan perlu diskusi enggak. Fokusnya mereka cuma satu, membunuh Utsman bin Affan. Bener Utsman ini OTW balik, diserang. Di sini terjadi kekacauan dan apa tadi? Tentara yang ada di istana tidak banyak. Ali wis mulai. Ali nomor krungu. Loh, istana jare Tanguran. Putranya Ali siapa? Hasan Husain mau teko. Kok jelasno. Ternyata Hasan Husain ditolak. Wis iki dudu urusanmu, Hasan. Wis saiki wis gak ada diskusi, wis langsung disikat. Utsman jelasno wis gak percaya. Utsman itu punya kebiasaan banyak sebenarnya. Kalau sedang gelisah itu beliau membaca Al-Qur'an. Pikirannya kan kacau. Bayangin nang jero kamar, omah dikepung dalam keadaan emosi, terus gak senang dijelasno. Utsman ngaji dalam sampai dikisahkan Utsman itu ketiduran. Ngaji. Utsman itu lek sumpah ngaji sampai sumpah Dalam nah, gak turun dok jeneng konen gak ada koncone lain sekali. Utsman ini punya kebiasaan sumpah ngaji. Kalau Nabi Muhammad sumpah sholat. Sumpah berenung ya. Utsman gak sumpah ngaji. Ketika ngaji sampai keturun. Dalam mimpinya beliau ketemu orang-orang yang sudah mendahului Abu Bakar, Umar, sama Nabi Muhammad. Mari diskusi. Dalam mimpinya ada hadis yang menjelaskan bahwa siapa saja yang mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, maka itu bukan setan, itu asli Nabi Muhammad. Zamannya Yasir, Nasir mimpi ketemu Kanjeng Nabi, itu asli Kanjeng Nabi. Kecuali mimpi ketemu siapa jenenge
Siapa ini? Wah, kurang ketemu awak muji. Akeh setan, Tapi lek ketemu Nabi Muhammad gak setan. Itu asli Nabi Muhammad. Ketika beliau ketemu, apa katanya? Ojo buku sih, untuk buku barang ini. Ada yang mengatakan ditawari. Saya milih buku dunia, aku buku sampai aku. Jelas Utsman bin Affan milih buka dengan mereka. Akhirnya ketika bangun, saya mengisahkan orang-orang ternyata sudah menembus tembok istana. Ono sing mencolot liwat jendela, ono sing mencolot liwat gendeng. Baru masuk kalau saya tekan ngomong, lehernya Utsman bin Affan langsung disikat. Disikat. Sing gak tega mundur balik. Ini namanya dinamakan mautul asad, pembunuhan paling kecil. Nah, kalau Utsman bin Affan sekarang ada yang masuk lagi bawa besi, ditusuk sirai Utsman bin Affan sampai tembus gini. Makanya orang yang ahli surga, dunurun dijamin masuk surga, dibunuh dalam keadaan keji, yaitu Utsman bin Affan. Sampai kata disebutkan jenggotnya, darahnya jatuh dalam Al-Quran dalam ayat wal yatalat itu Utsman bin Affan dibunuh. Ketika dibunuh buyar, otomatis yang menjadi khalifah siapa? Ali bin Abi Thalib. Nggak ada lawan lagi. Ali bin Abi Thalib 4 hari 4 malam Mekah Madinah hening. Semuanya kaget bayang, dia presiden dibunuh rakyatnya dengan keji. Ali bin Abi Thalib kaget. Ali bin Abi Thalib maka beberapa hari di awal-awal masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, Ali itu memang kadang-kadang tok, semuanya begini ini. Kok merasa emosi? Ali Romo ini. Adem pindah jatuh, adem pindah Romo. Ini bingung, wah itu terus-terusan ini Kak Mari. Ceritanya Kak Mari harus dilanjutkan. Abdullah bin Sabah mendesak orang-orang yang dekat dengan Utsman bin Affan, termasuk keluarga Muawiyah, untuk segera mengeksekusi orang yang telah membunuh Utsman bin Affan. Kan wis ketok, sing musuh Utsman bin Affan ketok, sama Ali kadang dibunuh, kadang dieksekusi. Siapa pinter, Pak Muruk kan, orang yang membunuh Utsman gak langsung dibunuh sama Ali. Artinya rencananya Ali supaya Ali segera menjadi khalifah. Semuanya didesak sampai akhirnya terjadi yang namanya perang Jamal. Perang Jamal. Puji-puji Kanjeng Nabi terima udah. Akhirnya perang Jamal, perang yang dipimpin istri Nabi siapa? Aisyah melawan Ali bin Abi Thalib. Bayangkan, walaupun sealiran perang. Tapi lucunya ini perang Jamal. Mereka perang tapi kayaknya membunuh. Iki saya asli, cara perang ini. Mulai dari depan jadi pateni wong iki, untone. Kan tukaran lho, untone ngene. Sing dipateni unta, itu wangi. Saking menjagane. Perang ini diomongno. Ali bener kenapa? Mau menegakkan keadilan tapi kudu ngerti iki ndase sapa sih? Ndase kan bingung. Aisyah yo bener. Lek wis ngerti salah nanti hukum. Ojo kesuwen. Ali yo bener, sik sabar. Tak golekane sapa pelaku. Iki kok pelakune iki lek wis ketemu kapan? Wis bersambung kabeh. Bahwa diturut sejarah, wah iki dipaknoni. Konangan iki lakone sapa? Gak konangan iki. Wis kaya wis wong apik ini. Makanya orang Yahudi yang menyamar menjadi orang Islam ketika perang ngeruntel itu enggak kasaan. Ngeruntel tapi gak kasaan. Enek resik sabayan. Ono spray wong ae ketokmu pateni ae. Hanya orang emo moro-moro panah. Cus kok. Akhirnya apa terjadi? Emosi. Jadi gak gelem mata ini harus tutup ae.
Akhirnya tahu. Sangat disayangkan salah satu istri Nabi juga wafat. Pada perang ini yang meninggal sekitar 4.000 sampai 6.000 orang muslim. Konco diadu domba jadinya sangat disayangkan. Akhirnya ketemu mandek tes wis ini damai. Akhirnya Aisyah mau muslim. Ali kan berarti mantunya Aisyah. Cuman Aisyah dengan Ali sejak dulu sudah ada masalah sedikit. Aisyah ingin, ya wis, untuk sekarang aku mau aku jadi sampean khalifahnya, jalankan, saya yakin sampai orang pintar, sampai orang jujur, selesaikan masalah ini. Tapi berita ini gak mari makin ini, Rek. Berita ini nggak selesai di sini. Abdullah bin Sabah sama biyen guru monok Facebook. Sekarang apa yang terjadi di sini bisa diakses orang Amerika. Wong Eropa ini tukaran, Rek. Ronaldo jekal Messi bengi. Wong Drojo sing rame, penjagung ini. Ngawal Messi sembarang ngalir kan. Jangan banjir. Dulu belum ada seperti itu. Di Mekah Madinah sudah ada berita, sekarang wis damai. Mekah Madinah wis adem bahwa Aisyah mengaku menyerahkan semua keputusan kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi Syam adem. Syam itu jauh. Iki main gak mencet-mencet mana main sengaja. Syam di sana tempat Muawiyah. Apa yang terjadi di sana? Diberitakan di Syam, perhatikan. Syam apa yang diisukan oleh Sabaiyah? Ali membantai semua pembela Utsman bin Affan. Semua orang yang masih membela Utsman bin Affan dibantai oleh Ali dalam perang Jamal. Benar tak beritanya? Tapi Syam murid-murid. Wah benar kan? Ali merasa pinter. Tidak dengan Nabi. Dari Syam ngutus utusan ke Madinah. Di tengah perjalanan dibunuh bisa sampai Sabaiyah, dipateni. Kemudian berita yang datang ke Syam, orang-orang kiriman mereka dibunuh mati oleh Ali bin Abi Thalib. Muawiyah emosi kan? Masih kagak benar. Baru perang antara Muawiyah dari Syam melawan Ali bin Abi Thalib. Ini baru yang dinamakan perang apa tadi? Jamal. Perang Ali ini ngomongin berontak. Karena sampai di Syam itu mendirikan dinasti baru, khalifahnya yaitu Mu'ad. Jadi kayak sama nih orang Jakarta gak terima Jokowi kok ngene tok saya. Wali kota setuju ngangkat presidenannya Pak Mojo. Bener tak salah? Salah. Harus Surabaya untuk presiden dewi. Salah. Maka perang karena mereka sudah melanggar, mendirikan dinasti baru, khalifahnya dari mereka sendiri, perang. Ali juga harus menjaga. Meskipun ini perang, tapi kita harus menang dengan cara terhormat. Ojo ngawur musuh wong kafir, koyo musuh wong kafir ya. Jangan ngawur. Podo Islami, podo benerit. Ayo perang tapi dicari solusi yang terbaik. Ketika perang antara siapa tadi? Muawiyah dengan kondekturnya namanya Amr bin As sama Ali bin Abi Thalib di sini ada Abu Musa Al-Asy'ari. Ketika perang dimenangkan oleh siapa? Ali bin Abi Thalib kita menangi. Muawiyah tambah sulit, tambah didik. Amr bin As pintar. Tahkim itu dah damai. Jangan musuh. Podo imbangi penantiannya. Ali bin Thalib iki tahkim itu gimana caranya? Ini Al-Quran ditusuk, dicekeli, diunggahno. Wis damai. Kita selesaikan masalah ini, dikembalikan kepada kitab Allah yaitu Al-Quran. Wis damai. Al-Quran aja. Ali paham. Lili, kono ngajak damai. Ojo. Ali pintar. Saya mau damai,
kecuali mereka mau menyerah. Beda ya. Mereka menyerah itu yang diangkat bendera putih. Tapi kalau tahkim itu imbang. Ali diarani imbang ya gak gelem ta lah. Karek menangi tok dijak damai. Imbang apa ae gitu ya. Imbang apa ae. Atau kalau ini damai gak ada pemenang, rapat kok rame maneh. Rapat rame. Maka Ali mau damai tahkim dikembalikan kepada kitab Allah Al-Quran kecuali mereka sudah mengangkat bendera putih. Desak terus sampai mereka benar-benar mengangkat bendera putih. Wong sing ngasale melok Ali kok ngene. Kharaja artinya maka orang-orang yang gak terima ini, orang yang keluar dengan sangat keras, namanya khawarij. Mereka keluar dari sini. Mereka menganggap Muawiyah kafir karena telah melawan pemerintahan. Mereka juga menganggap Ali bin Abi Thalib kafir karena dia tidak mau dijak tahkim. Makanya dia sepakat, wah punjer-punjeran ini semua harus dibunuh. Ada orang ngengkelan anyar jenenge Khawarij. Makanya Khawarij itu mulai gak pati pinter ngengkelan. Dikala ada wong pinter Khawarij gak terima ketika tahkim betul. Kau usah tahkim-tahkiman jadi Khawarij. Ben Islam ini bisa bersatu. Kok gak pati pinter pikirannya pendek. Ben Islam bersatu nek paten dia kabeh buat wis paling maneh buat sapa sing pantes dadi khalifah. Rencana subuh mau dibunuh. Qadarullah Muawiyah sakit. Amr bin As mengelak. Ini tidak jamaah. Sing budal sapa? Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib dibunuh ketika ngimami sholat subuh. Disikat sekalian wafat. Siapa yang menjadi khalifah? Muawiyah jadi khalifah. Yang nggak terima siapa? Jelas keluarganya Ali, termasuk dua putra Ali siapa? Hasan dan Husain gak terima. Tapi Hasan Husain ini memang cucu Nabi terkenal agak lembut. Muawiyah ngedau. Saya mana tadi? Muawiyah ngedau. Saya pegel. Islam udah Islam tawuran pak. Gantian. Aku sih nggolak kemari. Sampean. Nanti ada perjanjian itu kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Bisa dipahami ya? Paham ya? Ya. Dari saya cukup sekian. Nanti dinasti Umayyah itu gimana? Saya jelaskan secara ringkas-ringkasnya. Kemudian kok bisa didirikan dinasti Abbasiyah? Saya ceritakan sesingkat-singkatnya. Baru nanti kita fokus mulai latar belakang dinasti Abbasiyah sampai tokoh-tokohnya siapa, perannya apa, dan lain sebagainya. Kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk sekarang, nanti kalau ada tugas, insya Allah nggak ada tugas.